Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Unia Nuhar SPI MSI selaku dosen pengajar mata kuliah pengantar bioteknologi kelas M03 serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya mohon izin perkenalkan anggota kelompok 8 yaitu Sally Monica Mutiara Abdullah, Muhammad Halefina Romeli, Nirilin Oktaviana, dan Raisa Lutfiana. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi ekspresi gen hasil cloning. Submateri yang pertama adalah definisi dari ekspresi gen hasil cloning. Yang pertama adalah mengenai ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses dalam penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa gen. Pengaturan regulasi atau kontrol ekspresi gen dilakukan pada tahap inisiasi transkripsi. Aktivitas RNA polimerase dipengaruhi melalui sekuen promoter dengan protein tertentu atau protein regulator. Apabila interaksi RNA polimerase dihambat, maka transkripsi tidak akan dapat berlangsung. Kemudian selanjutnya mengenai sistem operon. Pengertian dari sistem operon menurut Budiatma tahun 2022, operon adalah sekelompok sel yang saling berhubungan secara fungsional yang dikendalikan oleh operator bersama. Operon ini terdiri dari promotor dan juga operator. Operon adalah sel-sel prokaryotik yang terdapat pada gen-gen yang berkelompok menjadi struktur fungsional. Jadi, sistem operon adalah pengaturan yang dilakukan oleh sekelompok gen yang saling memiliki fungsional dengan adanya kendali dari operator. Kemudian, pengertian dari promotor dan juga operator. Promotor adalah urutan dari DNA yang berperan sebagai mengendalikan transkripsi gen struktural. Untuk operator adalah urutan dari nukleotida yang terletak di antara promotor dan merupakan tempat yang digunakan sebagai pelekatan protein reseptor. Kemudian selanjutnya mengenai kontrol positif atau negatif regulasi pada transkripsi. Untuk yang pertama adalah kontrol positif, membutuhkan protein untuk dapat terjadinya proses transkripsi atau ketika ekspresi gen didorong oleh kehadiran dari protein. Kemudian yang kedua adalah kontrol negatif, yaitu protein dibutuhkan untuk memblok transkripsi oleh molekul reseptor. Selanjutnya adalah pengendalian sistem operon. Operon diawali dari promotor atau tempat yang dikenali enzim RNA polimerase untuk memulai proses transkripsi. Selanjutnya, setelah promotor terdapat operator yang menentukan aktif atau tidaknya transkripsi. Lalu terdapat beberapa gen dalam operon tersebut, dan di akhir gen terdapat terminator yang menjadi tempat berakhirnya transkripsi. Proses transkripsi akan berlangsung apabila RNA polimerase dapat bekerja di sepanjang gen yang terdapat pada operon tersebut. RNA polimerase awalnya akan menempel pada bagian promotor dan baru dapat aktif apabila operator memperbolehkan RNA polimerase tersebut bekerja. Operon yang akan mengatur waktu kapan boleh dilakukan transkripsi dan kapan tidak boleh dilakukan transkripsi. Adapun model operon pada bakteri yang pertama adalah lag operon. Menurut Budiatma, pada tahun 2022, operon lag adalah operon induksi. Operon ini terdiri dari promotor dan operator. Operon lag terdiri dari 3 gen, yaitu lag Z, lag Y, dan lag A, mengkodekan beta-galactosidase, permease, dan transasi tilase. Sistem operon ini dipelajari pada sel-sel bakteri Escherichia coli. Enzim yang dikode melalui operon lag ini diperlukan untuk katabolisme laktosa yang akan disintesis apabila berada pada medium laktosa. Pada lag operon terdapat gen-gen sebagai berikut. Yang pertama adalah gen lag I, berfungsi untuk mengkode protein represor untuk operon lag. Yang kedua, gen lag Z, berfungsi untuk mengkode enzim beta-galaktosidase yang mempunyai peran utama untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, gen lag Y, berfungsi untuk mengkode permease yang meningkatkan permeabilitas sel terhadap beta-galaktosidase. Dan yang terakhir, gen lag A, berfungsi untuk mengkode enzim transasi tilase. Contoh cara kerja operon lag terdapat pada bakteri yang berperan dalam katabolisme laktosa. Bakteri lebih menyukai glukosa dibanding laktosa.
Namun, dalam kondisi glukosa langka dan banyak laktosa, bakteri mau tidak mau akan menghasilkan enzim untuk mencerna laktosa tersebut. Dalam keadaan normal atau banyak glukosa, operator akan ditempeli oleh represor yang menghalangi proses transkripsi. Namun, ketika kadar laktosa meningkat dan glukosa berkurang, laktosa akan masuk ke dalam sel bakteri dan akan menempel pada represor sehingga membuatnya terlepas dari operator. Lepasnya represor dari operator ini akan menjadikan proses transkripsi dapat berlangsung dan membentuk enzim-enzim yang diperlukan untuk mencerna laktosa. Operon pada bakteri yang kedua yaitu operon TRP. Operon TRP adalah contoh dari operon yang dapat ditekan kecuali dimatikan oleh protein reseptor. Reseptor disintesis oleh TRPR. Operon TRP bertanggung jawab dalam sintesis tritofan asam amino. Operon TRP terdiri dari promotor, operator, serta memiliki 5 gen, yaitu TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA dalam mengkode enzim untuk sintesis tritofan. Protein TRP mengandung sebuah sekuens promoter tempat RNA polimerasi terikat pada inisiasi transkripsi. Protein reseptor akan berikatan dan selalu ada di dalam sel dengan sekuens operator dan menghalangi terjadinya transkripsi. Cara kerja operon TRP. Contoh cara kerja operon TRP terdapat pada bakteri E. coli yang berperan dalam sintesis asam amino tritofan. Dalam keadaan miskin, tritofan operator aktif sehingga akan memperbolehkan DNA polimerase untuk bekerja mentranskripsi gen-gen agar dapat dibentuk enzim pensintesis tritofan. Namun, ketika kadar tritofan dalam keadaan tinggi, tritofan itu sendiri yang akan menjadi penyebab transkripsi berhenti dengan cara bergabung dengan represor dan menempel pada operator. Tidak adanya tritofan akan mengaktifkan operon TRP dan kadar tritofan yang berlebihan akan menonaktifkan operon tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri ciri organisme cloning. Dimulai dari definisi cloning gen atau DNA rekombinan. Menurut Puspitoning-Rum et al. 2014, cloning gen atau DNA rekombinan merupakan teknologi pengisolasian sekuan DNA tertentu dari suatu organisme atau sel dengan tujuan memperbanyak jumlah organisme atau sel tersebut. DNA rekombinan dibuat dengan menyisipkan fragmen DNA yang mengandung gen target ke dalam suatu vektor. Teknik cloning ini biasanya menggunakan vektor yang sesuai atau dipilih untuk membawa sisipan gen yang diinginkan sebagai DNA donor. Ciri organisme hasil cloningan. Yang pertama, sifat genetik sama dengan kedua induknya, tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Organisme hasil cloningan diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas baik dan dapat mendapatkan jumlah yang banyak dalam waktu yang lebih cepat. Yang kedua, memiliki sifat fisik yang sama dengan induknya. Organisme hasil cloningan tentu akan memiliki sifat fisik yang sama dengan induknya, karena sel ovum dan sel spermanya sendiri juga diambil dari induk tersebut, sehingga tidak jauh berbeda dengan organisme tanpa cloningan. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu biasanya rata-rata organisme hasil cloningan memiliki umur yang relatif pendek atau cepat mati. Angka kematian dari organisme hasil cloning ini memiliki angka yang relatif cukup tinggi. Tingkat keberhasilannya sendiri masih cukup rendah. Contoh percobaan pada cloningan domba Dolly pernah ada 227 percobaan dan yang berhasil hanya 1 domba Dolly saja. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami pakai pada materi kali ini. Berikut merupakan poster ekspresi gen hasil cloning. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan cantumkan pada kolom chat maupun kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.